virus organik ini mau kita tularkan ke lingkungan sekitar sementara, khususnya di wilayah Banyurip. Jadi kita berkebun secara organik itu lebih murah dan bahannya ada di sekitar kita semua untuk pembuatannya. Dan ke depan mungkin kami ingin menjalin kemitraan untuk kami buat, kita nggak hanya jual di jeruk aja, tapi kita jualnya nanti dalam bentuk kemasan. Maksudnya gimana? Kemasan minuman nanti. Oh gitu, olahan ya Pak ya? Ya. Hamparan ratusan pohon lemon California membentang di lahan seluas 3.000 meter di Dusun Demangan, Desa Condong Sari, Banyuurik, Purworejo. Rimbun menghijau dengan buah lebat bergelantungan di bawahnya. Sebuah pemandangan yang menyejukkan. Dan inilah Bambang Gatot Seno Aji, sang petani pemilik lahan budidaya lemon yang pertama ada di Purworejo itu. Perjuangannya setahun lalu kini sudah kelihatan hasilnya. ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo ini mulai menanam lemon pada bulan Agustus tahun 2020 ketika pandemi belum lama terjadi. Gatot memiliki pemikiran yang sederhana. Ia memang aparatur negara yang memiliki gaji bulanan dan tidak terdampak pandemi. Tapi tidak lama lagi dirinya akan memasuki masa purna tugas. Gatot ingin memiliki tabungan usaha saat dirinya pensiun kelak. Alhasil tanah miliknya yang selama ini kurang produktif diratakan dan ditanami lemon California. Hanya butuh waktu sekitar 10 bulan bagi 210 pohon yang ditanamnya untuk tumbuh subur, berbunga dan berbuah. Gatot melakukan panen perdana lemon sekitar sebulan yang lalu dengan hasil 4 kuintal buah. Ia pun tak butuh waktu lama untuk mendapatkan pembeli. Ratusan kilogram buah itu ludes dibeli pedagang asal Jakarta dengan cuan yang menggiurkan. Dalam benak pikiran saya kena pandemi COVID itu nggak tahu selesainya kapan. Nah, awal-awal COVID itu saya kok punya pikiran saya ingin memberdayakan tanaman jeruk. Nah, saya berpikir kalau jeruk siam itu sudah terlalu banyak saingan dan virusnya kelihatan orang-orang sudah mulai untuk pengobatan virus itu kesulitan. Ini saya mencoba jeruk lemon California. Dan jeruk lemon California ini berbuah sepanjang musim. Jadi nggak musiman seperti jeruk buah seperti jeruk siam, itu sekali panen nanti tunggu 6-5 bulan lagi baru berbunga. Kalau ini enggak, begitu kita panen atasnya udah pentil, atasnya lagi berbunga. Jadi ini sepanjang tahun panen terus ini Pak? Iya. Ini sudah berapa lama ini Pak bidang budidaya ini Pak? Ini kami nanam akhir Agustus 2020. Apakah sudah pernah panen? Kita sudah panen, sudah kirim ke Jakarta sekitar 4,5 kintal ya. Itu untuk masa tanam berapa bulan itu sampai panen? Itu masa tanam setelah kita mulai dari tanam di sini itu saya sekitar 10-11 bulan. Hasilnya lumayan Pak? Lumayan. Untuk harga sendiri Pak? Harga sendiri sementara di Jakarta menerima dengan harga 30.000 per kilo? Iya. Oh, berarti ini peluang ya Pak ya? Iya. Gini Mas, ini untuk kesibukan kami. Jadi kalau biasanya dulu ya sepulang kantor di rumah nonton TV itu kok akhirnya jenuh. Dan ini juga untuk kesibukan kami menjelang persiapan pensiun. Kami sudah punya kesibukan dan alhamdulillah ini bisa menghasilkan pundi-pundi uang juga di sini. Gatot memiliki cara yang sangat sederhana untuk menghasilkan buah lemon dalam tempo yang cepat.
yakni budidaya secara organik. Budidaya lemon di kebun milik Gatot murni dilakukan secara organik, tanpa menggunakan bahan kimia apapun dan dalam jumlah berapapun. Benar-benar alami. Kita menggunakan pupuk organik, sama sekali pupuk kimia belum ada yang kami gunakan di kebun saya. Dan pupuk organik itu kita buat sendiri di sini. Mungkin jenengan bisa lihat itu ada jerigen-jerigen di dalam kebun itu pembuatan untuk pupuk organik kami. Ini untuk satu pohon ada rata-rata 25 sampai 30 kilo dapat. Satu kali panen? Ya. Sekam bakar dan pupuk kandang diletakkan di dalam lubang tanam. Lalu untuk pupuk tambahan, Gatot mengandalkan gulma yang tumbuh subur di sekitar tanaman budidaya. Gulma tersebut diolah dengan resep alami tanpa pengurai pabrikan. Hasilnya berupa pupuk cair yang menyuburkan tanaman. Buah pun tumbuh tanpa putus. Lemon yang sudah masak dipanen, buah yang masih muda dibiarkan, dan bunga pun tiada henti bermekaran. Yang membedakan di tempat kami ini memang kita menggunakan 100% bahan organik gitu, yang mengambil dari bahan-bahan atau biomasa di sekitar lingkungan kita. Gitu. Keuntungannya apa? Keuntungannya yang jelas saat kita memanfaatkan biomasa atau bahan-bahan organik itu secara otomatis kita menghemat biaya produksi. Gitu. Jadi pada saat kita menggunakan tekniknya dari Korea Selatan, teknik bertaninya, yakni dari Jadam Organic Farming itu, secara otomatis kita mampu menghemat biaya produksi sangat besar sekali. Intinya seperti itu. Saya berapa persen Pak penggunaan organik menurunkan biaya produksi? Ya, contoh kecil gini ya. Dalam Jadam itu dibahas tentang penggunaan rumput liar sebagai pupuk terbaik nomor 2 gitu. Rumput liar itu atau gulma-gulmaan itu hakikatnya kan di lingkungan kita itu memang melimpah ruah gitu. Melimpah ruah, kita mampu membudidayakan atau kemudian dibiarkan begitu saja, rumput liar itu tumbuh tanpa kita inginkan pun mereka tumbuh gitu. Nah, maka kunci di situ adalah kita memanfaatkan mereka, rumput liar tersebut, gulma-gulmaan ataupun hijau-hijauan yang segar, kita manfaatkan ke dalam disebut pupuk cair gitu, pupuk cair dari rumput liar seperti itu. Kemudian yang kedua, kita mengenal sebagaimana Jadam katakan bahwasanya yang terbaik nomor 1 dari pupuk organik itu adalah sisa tanaman itu sendiri. Pada saat saya melakukan pruning, pemangkasan itu, saya tidak membuang apa yang ada biomasa yang terjatuh di bawah tanah itu, kita manfaatkan gitu. Karena memang ini nomor 1 gitu, pupuk terbaik nomor 1. Faktanya pada saat saya membuat pupuk cair dalam bentuk crop residu itu sisa atau limbah tanaman itu sendiri, terlihat dari pergerakan daun-daunnya sendiri sudah mulai berangsur-angsur kembali hijau daun itu. Kemudian dari istilahnya pembentukan batangnya aja banyak yang kesini, para pemain-pemain pekebun khususnya buah lemon California, mereka menyatakan kok besar banget gitu si bodinya tanaman itu. Maka saya katakan bahwasanya crop residu itu atau limbah sisa tanaman itu jangan dibuang, manfaatkan sama kita dalam bentuk bisa disebarkan di areanya sekitar tanaman ataupun dibuatkan dalam bentuk pupuk cair. Lemon California, sebuah peluang menggiurkan yang patut dicoba. Terlebih di tengah pandemi, ketika kreativitas manusia diuji untuk bisa tetap berdaya demi masa depan mereka. Kayak ini sore ya, Bro. Di
kedua ada campur kena. Tim Galeri Berita Channel melaporkan.